Halo Sobat Gokiru semua, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan part 3 tentang Dual Structure and Written Expression Exercise. Kali ini pembahasan kita tentang kata ganti atau pronoun. Simak terus, jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar saya bisa terus memberikan info kepada kalian. Kita mulai. Ini adalah daftar pronoun kita. Pertama, pronoun yang wajib diketahui yaitu tentang saya, kamu, kalian, kami, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dan untuk benda atau hewan. Ada 5 fungsi pronoun. Di antaranya adalah 1 sebagai subjek, pronoun sebagai objek, pronoun sebagai dependent possessive, ada yang independent possessive, dan ada reflexive. Mari kita bahas satu persatu. Pronoun sebagai subjek berarti dia memang sebagai subjek berupa pronoun. Berikut adalah perubahannya. I, you, we, they, he, she, it adalah contoh dari pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Cirinya adalah dia muncul sebelum verb 1, verb 2, atau to be, atau modals. Contohnya adalah we are coming. We, dia datang sebelum to be yaitu are, dan verb yaitu are coming. Nah, karena muncul sebelum verb, maka we di sini pronounnya harus berupa subjek. Contoh kedua adalah I'm a student. I adalah pronoun yang berfungsi sebagai subjek, sedangkan am adalah to be. Karena pronounnya muncul sebelum to be atau verb, maka dia harus sebagai subjek. Fungsi pronoun kedua adalah objek. Pronoun akan menjadi objek setelah dia berada verb 1, verb 2, to be, modals, atau preposition. Contohnya adalah I love you. Kata you adalah pronoun objek karena dia hadir setelah si love. Lalu tell them to hurry up. Kata them muncul setelah kata tell. Tell ini adalah verb. Jadi them di situ bukan they, tapi them. Karena harus berfungsi sebagai objek. Lalu setelahnya ada dependent possessive pronoun, yaitu kata kepemilikan. Kalau kita menyebutnya sebagai kata kepemilikan. Cirinya adalah dia muncul sebelum noun atau verb ing. Contohnya adalah my book. Kata my muncul diikuti oleh noun yaitu book. Atau this is our school. Kata our itu bukan we, tapi dia harus bersifat dependent possessive karena setelah kata our itu ada noun yaitu school. Nah, jadi our school bisa diartikan dengan sekolah kami. My book juga buku saya, buku kepunyaan saya, dan sekolah kepunyaan kami.
Bentuk yang lainnya dari possessive pronoun adalah independent. Independent possessive pronoun muncul baik itu setelah verb 1 atau sebelum verb 1, tapi tidak diikuti oleh noun. Dia merujuk kepada kata benda, tapi dia tidak diikuti oleh kata benda tersebut. Dan dia justru muncul setelah verb-nya atau sebelum verb. Nah, contohnya adalah this book is mine. Buku ini milik saya. Itu sama dengan my book. Tapi objek mine adalah bersifat independen karena dia tidak diikuti oleh noun dan muncul setelah verb 1, tapi dia masih berhubungan dengan kata benda sebelumnya, yaitu this book. Sama juga seperti our school, itu this school is ours. Sama juga, dia tidak diikuti oleh noun tapi masih merujuk kepada noun dan dia muncul setelah verb. Selanjutnya adalah fungsi reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah pronoun apabila subjeknya menerima aksinya sendiri. Jadi di subjeknya ini menerima perlakuan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, contoh, I taught myself to calm down. Aku memberitahukan diriku sendiri untuk tenang. Nah, myself ini tetap merujuk kepada subjeknya. Subjeknya harus sama, yaitu I. Dan biasanya muncul setelah kata verb. Contoh kedua adalah she found herself in dangerous town. Jadi dia menemukan dirinya sendiri di kota yang berbahaya. Jadi she ini dia yang melakukan, yaitu menemukan dirinya sendiri, bukan orang lain. Kita lanjut kepada tips TOEFL structure. Pertama, jika pilihan jawaban isinya noun semua, maka pilihlah. Jika dia fungsinya subjek, berarti sebelum verb. Fungsi objek sesudah verb. Fungsi dependent possessive setelah. Jika diikuti dengan noun, independent itu tidak diikuti noun, tapi harus setelah verb. Dan refleksif itu jika subjeknya memberi pekerjaan kepada dirinya sendiri. Contoh, one property of solid atoms is that blah 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 attaching ability to one another. Pilihan A, they, B, them, C, theirs, atau D, their. Kita lihat dari pertanyaan. Di sini sebelum bla bla bla, maksud saya setelah bla 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 itu ada verb ing, yaitu attaching. Attaching adalah verb ing. Jadi menurut trik TOEFL di atas, yang bisa diikuti oleh verb ing adalah dependent possessive pronoun. Kita harus tahu mana yang berupa dependent possessive pronoun. Pilihan A ya subjek, pilihan B itu objek, pilihan C Charlie itu independent possessive, dan pilihan delta D itu dependent possessive. Jadi
Otomatis A, B, dan C ini salah. Jadi jawabannya adalah delta. Lanjut ke tuple written expression. Jika pilihan yang digarisbawahi berupa pronoun, maka pilihlah. Nah, pada tuple written expression ini kita pilih jawaban yang salah, berarti jawaban yang tidak sesuai dengan trik sebelumnya. Nah, jika yang digarisbawahi itu harusnya subjek, tapi dia muncul setelah verb. Nah, objek juga dia tidak diikuti oleh verb. Bisa saja dia sebelum verb. Lalu, dependent possessive jika dia tidak diikuti oleh noun atau verb in. Contohnya jika dia diikuti oleh verb 1 atau verb 2, nah itu bukan dependent. Lalu independent itu jika tidak diikuti verb atau dia diikuti oleh noun. Jadi independent yang diikuti noun itu haruslah pilihan kita. Lalu refleksif itu jika subjeknya bukan kepada dirinya sendiri, misalnya kepada orang lain. Itu tidak boleh menggunakan refleksif pronoun. Contoh, we know that 1960s Neil Armstrong landed on the moon and that him and his companions were the first human beings to be on the moon. Kita lihat pilihan yang digarisbawahi. Pertama adalah pilihan alpha A, 1980s. Ini sudah tepat, berarti bukan pilihan kita. Dia adalah keterangan waktu yang akan didiskusikan oleh we know. Jadi kita ingin mempersempit pembahasan tentang apa yang we know ini, yaitu hanya di tahun 1960-an. Pilihan B ini adalah pilihan kita. Kata him ini adalah subjek dari verbnya were. Sehingga him dan his companion ini satu subjek. Sedangkan his companion adalah kata ganti karena companions ini adalah kata benda. Jadi his dia sudah tepat. Jadi him dan his adalah satu kesatuan subjek yang verbnya adalah were. Sehingga him haruslah bersifat subjek. Jadi yang benar adalah he and his companions. Otomatis pilihan C, Charlie dan Delta ini salah. Lanjut, yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk ini adalah pronoun. Ada dua, ada singular, ada yang plural. Untuk yang singular itu ada this jika dia berada di dekat yang berbicara. That untuk yang jauh, itu versi singular. Untuk pluralnya, untuk this itu this, dan that-nya itu adalah those. Nah, untuk pilihan dengan arti yang lainnya, sedangkan kita belum tahu bendanya, benda apa yang dibicarakan secara spesifiknya, kita pilih untuk tunggal itu another. Jamaknya adalah others, pakai S. Lalu bila kita sudah tahu benda yang dimaksud, untuk tunggal itu the other, untuk jamaknya adalah the others. Langsung saja kepada contoh. Of the new two teachers, one is experienced
and bla bla bla. Pilihan A, alpha adalah the others are not. Bravo-nya another is inexperienced. C-nya Charlie-nya the other is not. Delta-nya other lacks experience. Bila kita lihat pilihan jawaban, semuanya memiliki arti sama, yaitu yang lainnya tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Pilihan A, B, C, D, dan D ini sama-sama artinya. Tapi kita lihat dulu kepada pertanyaannya. Of the new two teachers, berarti ada 2 guru. Yang satu pengalaman dan yang satu lagi tidak. Berarti yang lainnya ini adalah 1 orang. Yang tidak pengalaman ini berarti 1 orang. Berarti kita harus pilih kata tunjuk yang singular. Berarti pilihan A dan D ini salah. Berarti hanya ada pilihan B dan C. Bravo dan Charlie. Kita lihat konteksnya. 2 guru. Berarti kita mengibaratkan ini sebagai seleksi guru. Kalau seleksi guru kan biasanya ada orangnya sudah jelas. Ada 2 orang yang dibanding-bandingkan. Ketika satunya berpengalaman, berarti satu yang tidak pengalaman itu sudah otomatis dia orangnya. Berarti objek yang artinya yang lainnya itu sudah diketahui. Berarti jawaban kita adalah Charlie. The other is not. Nah, the other is not ini sudah tahu orangnya, yaitu salah satu dari 2 orang ini, 2 guru. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai lagi bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.